Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi kami berempat di sini akan membahas tentang kepailitan dan berakhirnya perseroan terbatas. Dan tujuan pembuatan video ini adalah sebagai pemenuhan video tugas kelompok dari mata kuliah hukum perseroan. Sebagai awalan, perkenalkan anggota kelompok kami. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Arkan Putra Kusuma Abadi dengan akhiran NIM 353. Lalu perkenalkan, nama saya Ariel Wismaka dengan akhiran NIM 358. Perkenalkan, nama saya Muharraf Lihagani dengan akhiran NIM 357. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Bagus Indrawan dengan NIM 344. Nah, jadi Mas Dafa, saya kan kurang paham nih tentang kepailitan. Bisa tolong dijelaskan? Nah, pailit atau kepailitan sendiri merupakan suatu kondisi di mana perusahaan atau badan usaha itu memiliki hutang, namun perusahaan ini tidak dapat atau tidak bisa membayar secara tepat waktu. Atau juga ada kondisi di mana jumlah hutang itu melebihi harta kekayaan dari perusahaan itu sendiri. Maka itu bisa dikatakan sebagai pailit. Nah, terkait dengan pailit ini sendiri terdapat beberapa syarat. Nah, syarat itu mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Adil sendiri. Ya, mungkin bisa saya jelaskan sedikit ya yang saya ketahui. Jadi syarat utama agar suatu PT itu dapat menyatakan pailit oleh pengadilan telah tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tentang Kepailitan. Jadi syarat yang pertama itu adalah PT mempunyai minimal 2 atau lebih kreditur. Lalu syarat yang kedua, ada utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Nah, apabila syarat ini sudah terpenuhi, maka kreditur maupun debitur dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga supaya dapat diputus pailit. Maka PT akan berada di bawah pengawasan kantor untuk mengurus serta membereskan harta kekayaannya. Begitu Mas Dafa, mungkin bisa dilanjut ya. Jadi secara garis besarnya guys, nah pailit ini bertujuan itu untuk mencegah debitur itu menyebabkan kerugian kepada krediturnya sendiri. Nah, terkait dengan proses pailit sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mas Rafli. Ya. Baik Mas Dafa. Dalam proses mengajukan kepailitan, yang pertama yaitu debitur yang bersangkutan, yang kedua kejaksaan, yang ketiga yaitu Bank Indonesia, yang keempat Bapempam, yang keenam Menteri Keuangan. Kemudian kita masuk ke bagian proses kepailitan. Terdapat beberapa tahapan penting. Yang pertama yaitu permohonan pailit yang diajukan ke pengadilan niaga. Yang kedua yaitu putusan pailit dikeluarkan oleh hakim. Yang ketiga, setelah ada putusan, maka PT akan menghilangkan hak untuk mengurus serta menguasai harta kekayaannya yang mana nantinya akan dialihkan ke kurator. Yang keempat, nantinya kurator itu akan melakukan investasi, penjualan aset dan pembayaran uang utang kepada debitur sesuai aturan. Selain itu, pailit PT juga bisa berakhir karena alasan lain loh. Misalnya, yang pertama itu jangka waktu berdiri PT yang telah berakhir. Yang kedua, putusan RUPS untuk membubarkan PT. Yang ketiga, dicabutnya izin usaha. Yang keempat, putusan pengadilan karena pelanggaran hukum. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Panjang juga ya. Nah, setelah PT dinyatakan berakhir, maka ada beberapa tahapan loh. Yang pertama, PT yang berakhir akan masuk ke tahap likuidasi, yaitu pemberesan seluruh aset dan kewajiban. Kemudian nama PT akan dihapus dari daftar perseroan di Kementerian Hukum dan HAM. Dan akhirnya PT dianggap tidak lagi memiliki status badan hukum. Jadi kesimpulannya, meskipun PT merupakan badan hukum, status PT juga dapat berakhir apabila tidak mampu menjalankan kewajibannya ataupun melanggar aturan. Baik, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.